Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan menyaksikan dan mendengarkan puji-pujian serta renungan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya melalui pujian ini dan renungan boleh memberkati kita sekalian. Terpujilah nama Tuhan.
Hiduplah seturut dengan firman-Nya. Demikianlah pujian ini mengatakan, agar kebenaran kita tegakkan di dalam kehidupan ini. Kiranya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Amin. Horas ma dihita saluhutna dihamu amanami nanami nampe di pandemi COVID-19 namacai darurat jala posi na mengancam nyawat ta ikon gomos jala jamot kita meningkatkan iman asa aman kita ate dihamu saluhutna sai diramoti Tuhan dibata kita sian virus na kejamon di situasi songonon jok do tabege barita nagaor manang hoax barita na membingungkan kita taringot tu informasi covidon alani do ikon takas do dihita aka informasi na bui membangun memotivasi dohot mangalihon aka masukan na denggan asa unang tahuta kita alai naik ma panaikon imun dihita tetap semangat jala ikon boy do hita marlas niroha alani ma tepuk dihita ima songon topik manoktong pajonjong hasitongan ni enet sian buku ni si Amos bidu pitu mamukama ayat 10 rodi ayat 10 pitu ucahama dihita songonon jadi disuruh si Amasya malim sian Betel suruanna tu si Jerobeam raja sian Israel ni nama marjeje do si Amos do pako di tonga-tonga ni pinopar ni Israel dan tartaon tanoi hata-hatana sudena ai songonon do didok si Amos ikon mate si Jerobeam marhite hite podang jala ikon tarbuan tu habuangan yang go Israel sian tanona dungi didok si Amasyama tu si Amos laho maho ale paralatan maporus maho tu tano Juda jala disimaho mangan sagu-sagu jala disimaho manurirangi alai anggo di Betel unang be dati manurirangi ai huta habadiao ni rajai doi jala hudulan ni harajaon doi jadi nina si Amos ma mangalusi si Amasya dang nian panurirang ahu jala dang anak ni panurirang ahu halak parmaha doau jala na papungu-pungu parbueni hau atajau dungi dibuat Jahoba maausian na mangadu biru-biru jala didok Jahoba tuau laho maho manurirangi dopak bangsokku Israel ope tangihon ma hatani Jahoba nimudo dang jadi ho manurirangi dopak Israel jala dang jadi pistikonomu hatam dopak pinopar ni si Ishak gibaheni songonon do hatani Jahoba marmainan do jolmam kipagasan huta jala marragian akka anakmu dohot borum marhite-hite podang jala bagion do tanoon marhite-hite ruji-ruji jala mate di atas tano naramundo yang goho jala tarbuan tu habuangan ia Israel sian tanona ima sahatna priani tuhata sesuai di topik ni minggu manoktong pajonjong hasitongan manang tetaplah menyuarakan kebenaran. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita dapat menegakkan kebenaran di dunia yang bengkok ini. Menyuarakan kebenaran di pengadilan, yang benar bisa salah, yang salah bisa benar. Atau masihkah ada orang yang mau mendengarkan ajaran sehat atau teguran untuk merubah sikap hidup?
atas dosa-dosa yang sangat mempengaruhi hidup kita. Pada saat sekarang ada banyak hal yang mempengaruhi kehidupan kita melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan informatika. Banyak orang tidak peka lagi dengan ajaran yang benar, jauh dan semakin jauh dari Allah. Kita telah digiring kepada hal-hal tahyul dan berhala-berhala dunia seperti feng shui, tata letak rumah, bisnis yang mengandalkan berhala, kuasa-kuasa gelap, atau kesuksesan. Banyak orang bertanya dan ingin tahu apa kata bintang Anda atau horoskop. Menanyakan pada paranormal akan masa depan dan juga dampak infotainment selebritis yang merubah gaya hidup dan melampaui batas nilai-nilai etis dan iman. Apakah anak-anak kita di zaman sekarang dapat menerima teguran dari orang tuanya? Perkembangan dan dampak dari zaman sekarang, banyak orang memahami hidup ini hanya sekali, sehingga sedapat mungkin untuk menyenangkan dan memuaskan diri melalui roh-roh zaman sekarang seperti hedonisme, materialisme, konsumerisme, egosentris, dan juga egois, dan lain sebagainya. Hal inilah membuat orang tak dapat lagi melihat kebenaran Allah di dalam hidupnya. Domutusima adongdo piga-piga hal nanai si parsiajarata di Turpukon. Aparjolo dipasingot si Amos Raja Jerobeam nang hitape di partikian nuain. Uriani tuhata si adongdo halak molo dipaingot tung sogodo rohana. Jalak dan tarjalo rohana. Apalagi molo singot-singoti marhahonaan tu aka pangalaho. Nah, menganggap dirina sitong dan adong nalipe di ngoluna. Hape tu macenalna dosa diulahon, manang hasalahan diulahon. Di partikiat tanwain songon halak Kristen hita, ikon olodo hita di pasingot marhite hata ni debata dengan tujuan asalam tu denggan nahita. Kita harus berani menyatakan yang salah, menegur dan menasehati mereka dalam nama Yesus dengan kasih, penuh kesabaran dan pengajaran agar mereka tahu bahwa perbuatan mereka salah yang bertentangan dengan kehendak Allah. Artinya, kita harus menyadarkan orang berdosa akan dosanya. Walter Beckhot pernah berkata, jalan menuju kesempurnaan terbentang melalui serangkaian hal yang memuakkan. Dengan berbagai cara orang berdosa harus disadarkan supaya ia merasa muak terhadap dosanya. Berarti itu harus diulang-ulang untuk mengingatkannya. Tidak cukup hanya sekali. Demikian juga seperti yang dikatakan oleh Epictetus menggambarkan perbedaan antara filsuf palsu yang tampil untuk mencari popularitas dan berbicara dengan sanjungan yang tinggi, sedangkan filsuf sejati yang tujuannya adalah kebaikan bagi pendengarnya dan berkata, "Kemarilah dan kuberitahukan bahwa engkau berjalan di jalan yang salah." Bagaimana dengan kita sebagai hamba Tuhan atau sebagai guru atau sebagai profesi yang lain? Di sana mahita naik mamereng tindakan panurirang Amos na manurirangi di Parsitongaan di abad 8 sebelum Masehi di Israel Utara. Di pasahat si Amos do si pasingot tu si Jerobeam raja di Israel marhite malim Amasia di Hatihai.
Dihati-hai bangsa Israel mangulu di bagasan zona nyaman. Tak numobi di kalangan aka pejabat, aka tuan tanah, dohot kalangan elit. Secara lahiria bangsoi di puncak perluasan wilayah. Stabilitas politik nadenggan dohot kemakmuran secara nasional na luar biasa di sada pihak. Alai di pihak na asing sai adong do pihak ka na pogus. Alai anggo partodion dohot moral nasida macai bobrok. Gok ngulu kemunafikan do nasida jala jok nasida manoba gana-ganaan pitong atau ngani hanguluan nasida. Ngulu nasida namar lobian mewah, hidup dalam materialistis, jala mace jorbut pangalaho nasidai pitong atau ngani parsari peon. Nah paduahon ima barita uhuman. On ma bosir na ubahen disuruh debatasi Amos lahu pasahat ton barita uhuman tu bangsoi. Ima paboahon aka dosa-dosa ni bangsoi dada holang tu debata manang tudongan jolma. Aledo do tuaka na posoni debata. Amos mulai dengan mengucapkan hukuman atas 7 bangsa tetangga Israel yang menyebut dosa-dosa khusus dari masing-masing bangsa itu. Bahkan juga dosa Yehuda atau Israel serta mencantumkan semua itu di bawah rumusan yang sama. Karena 3 perbuatan jahat dan seterusnya bahkan 4, yaitu mengekang belas kasihan, menindas orang miskin, menindas perempuan-perempuan hamil, berbuat mesum, penyembahan berhala, ibadah mereka adalah ibadah munafik, menolak ketetapan atau aturan Allah, dan menentang Nabi Allah yang benar. Dapat kita baca pada pasal 2 sampai pada pasal 7. Amos diberikan 2 penglihatan tentang hukuman Allah yang sudah dekat atas Israel. Hukuman itu akan berbentuk serangan belalang pada ayat 1 pasal 7 dan panas yang tinggi yaitu ayat 4 yang menjadikan negeri itu tandus dan terkena bencana kelaparan. Namun sang nabi memohon doa syafaat bagi umat itu kepada Tuhan agar Tuhan menunda hukumannya. Kita bisa membaca ayat 3 dan 6. Pastilah Allah tidak menginginkan kematian orang berdosa dan Ia berjanji untuk menanggapi doa orang yang benar. Penglihatan yang ketiga, Amos menyatakan Allah sedang mengukur Israel dengan tali sipat. Tali sipat adalah tali yang berbandul timah pada ujungnya yang dipakai oleh tukang batu untuk memastikan ketegak lurusan tembok. Israel didapati dalam keadaan tidak lurus dan mungkin akan roboh karena mereka telah menolak firman Allah. Ayat 12 sampai dengan ayat 17. Tali sifat ini adalah gambaran sebagai patokan ukuran Allah untuk menghakimi bangsa Israel sesuai dengan kebenaran dan keadilan Allah. Mereka tidak akan dapat mengelak dan melarikan diri dari hukuman Allah. Allah tidak menyayangkan umat itu lagi. Hukumannya akan segera terlaksana. Mereka kelak akan terbuang dari tanahnya sendiri ke negeri asing. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, apa yang dapat kita pelajari dari perikop ini? Bukankah seharusnya imam dan nabi bekerja sama untuk menyampaikan kebenaran dan hukuman Tuhan? Bukankah tugas dan tanggung jawab yang diemban disampaikan kepada seluruh umat dalam semua kondisi kehidupan? Pada saat sekarang, masihkah suara dari mimbar didengarkan oleh warga gereja atau masih melihat siapa yang menyampaikannya? Suara dari mimbar masihkah berwibawa menyampaikan dosa
menyampaikan hukuman Tuhan dan menyampaikan pertobatan kepada setiap orang, atau hanya sekedar enak didengar oleh telinga? Mungkin saudara pernah melihat siaran di salah satu stasiun televisi yang diprotes banyak orang karena ada keluarga selebritis yang mengekspos proses bersalin anaknya. Stasiun televisi itu dianggap telah menyalahgunakan frekuensi publik. Yang menarik adalah pembelaan sang selebritis yang terlibat di situ dan berkata, "Buat yang gak suka, tinggal ganti channel." Ya, prinsip di teknologi sekarang adalah jika tidak suka, tinggal ganti channel. Itulah prinsip zaman sekarang. Hampir segala sesuatu ada banyak pilihannya. Tidak suka yang ini, tinggal cari yang lain. Sudah bosan yang ini, cukup ganti yang lain. Remote control ada di tangan saudara. Ya, pandangan demikian bisa saja juga terjadi di gereja. Tak sedikit orang Kristen memperlakukan gereja seperti saluran televisi atau menganggap khotbah seperti acara televisi. Saat gereja mengadakan program yang tidak sesuai dengan keinginannya, tak perlu mengikuti, tapi tak perlu juga sampai mengajukan keberatan. Cukuplah ganti gereja. Saat kita tak suka dengan khotbah tertentu, pengkhotbah tertentu, cara ibadah tertentu, cukup pindah saja. Remote ada di tangan saudara. Demikian pula dalam hal membaca firman Tuhan yang adalah makanan rohani orang percaya. Banyak orang memperlakukannya seperti saat membaca daftar menu di rumah makan. Tak suka firman yang pedas, pilih saja yang manis dan abaikan yang pedas tersebut. Tidak suka sayur, tinggal pilih daging dan daging saja. Jika demikian, bagaimana orang percaya itu dapat berbuah jika kebiasaan pilihan hidup seperti hal di atas? Dengan tegas dikatakan, orang-orang seperti itu akan berakhir pada mendengarkan dongeng, bukan kebenaran. Bagaimana orang dapat hidup dengan berpedoman dengan dongeng? Firman Tuhan disampaikan bagai dongeng, hanya untuk membuat lucu dan tertawa, menyenangkan hati. Mereka tidak akan punya kedewasaan rohani serta akan hidup konyol karena pengharapan mereka bukanlah kebenaran. Ingatlah bahwa firman Tuhan itu menyegarkan jiwa dan memberikan hikmat, memberikan teguran, memberikan nasihat, menyampaikan hukuman dan keselamatan. Bagaimanapun cara penyampaiannya, kebenaran adalah kebenaran. Bukan bagaimana cara menyampaikan, tapi apa yang disampaikan itu yang penting. Theodorus dari Mospostia berkata, orang Kristen harus menggunakan setiap waktu sebagai kesempatan untuk memberitakan Kristus. Berarti dimanapun terjadi percakapan, arah pembicaraan itu mengarah kepada Kristus dengan tidak malu-malu, karena Kristus adalah sang kebenaran. Marilah kita, parhalado dan pendeta, sama-sama bersinergi memerangi dosa dan kejahatan yang merajalela dalam pola hidup manusia di tengah-tengah masyarakat luas, agar kita tidak kompromi dengan dosa dan jangan serupa dengan dunia ini, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 2. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, demikianlah nyanyian pujian dan renungan di minggu ini. Doa kami kiranya Tuhan Yesus menyertai, memelihara kehidupan kita, baik jasmani dan rohani di pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.
Tuhan.